Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara, selamat datang di podcast Suara Bangsa. Kami dari kelompok 2, Angkatan 11, Latsar CPNS MA tahun 2025. Kali ini kami bakal ngobrolin tema yang sangat seru banget nih, yaitu visualisasi bangsa yang dapat mengunggah rasa cinta tanah air, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Bareng aku Putri Raudatun Hasanah, yang bakal nemenin kalian selama 10 menit ke depan. Udah hadir juga teman-teman aku yang sudah siap berbagi pandangan menarik mereka. Halo semuanya, say hi dulu. Halo semuanya. Halo, Udah hadir di sini Kak Milatul Hakimah. Say hi dulu Kak. hai. Nama saya Ada Mila. Hai Kak Mila. Saya dari Banyuwangi. Saya sekarang di Pengadilan Agama Tanjung, Kalimantan Selatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mila. Selanjutnya ada Kak Nur Aini. Halo Kak Nur Aini. Halo, kenalkan saya Nur Aini. Saya penempatan di Pengadilan Agama Tanjung, Kalimantan Selatan juga. Selanjutnya ada Kak Rahmawati. Halo Kak, kenalkan nama Hai. saya Mawati, ditempatkan di PA Pelaihari. Asalnya dari Pelaihari juga. Wah, home base ya Kak ya. Iya, Alhamdulillah. Selanjutnya, oh ya maaf. Selanjutnya ada Kak Trianto. Halo Kak. Mic-nya Kak. Halo Kak, Halo Kak Trianto. saya Kenalan dari dulu Kota Kak. Baru, Ya. ditempatkan di Pengadilan Agama Kota Baru. Oke. Jadi inilah teman-teman inilah pembicara kita yang akan berbagi pandangan menarik mereka. Jadi kita mulai saja ya teman-teman. Oke. Sekarang kita mulai dari pertanyaan dasar dulu ya. Nah, menurut kalian nih, apa sih yang dimaksud dengan visualisasi bangsa? Boleh Kak Rahma? Baik, terima kasih Kak Putri. Eh, Visualisasi bangsa ya. Kalau misalkan kita lihat dari kata visualisasi, itu kan kata dasarnya visual ya, yang artinya wajah atau gambar gitu loh. Nah, jadi visualisasi bangsa itu menurut aku cara kita menggambarkan identitas dan semangat Indonesia dalam bentuk apa? Yang dalam bentuk yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Contoh yang bisa kita lihat apa sih visualnya itu? Nah, contohnya seperti karya seni yang dilukis oleh pendahulu-pendahulu yang eh, memperlihatkan perang dulu atau memperjuangkan tanah Indonesia. Kemudian bisa kita rasakan lewat apa? Lewat perilaku teman-teman sekitar kita, atau bahkan gaya hidup sehari-hari. Nah, visualisasi bangsa itu bukan cuma soal gambar atau simbol loh. Nah, tapi bagaimana kita mencerminkan nilai-nilai bangsa? Contohnya seperti gotong royong, sopan santun, dan semangat kebersamaan dalam tindakan nyata. Begitu Kak Putri. Nah, di era digital sekarang nih, gimana ya caranya anak muda seperti kita, Gen Z, bisa menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air ini, Kak? Baik, eh, pertanyaannya bagus nih Kak Putri. Kalau kita lihat ya, di zaman sekarang kan teknologi makin maju gitu. Kita yang sehari-hari sangat berdekatan, bahkan lebih dekat gitu dari eh, apa ya, dari urat tadi sendiri sama teknologi sekarang sama internet gitu. Nah, caranya itu banyak banget loh. Misalkan bikin konten positif tentang budaya Indonesia. Banyak kan sekarang anak-anak muda itu yang istirahatnya itu scrolling-scrolling, bisa di lewat YouTube ataupun media sosial lainnya. Nah,
Selain bikin konten itu juga bisa loh kita menunjukkan cinta tanah air dengan mendukung UMKM lokal. Jadi tidak hanya melulu eh, membeli barang-barang yang dari luar, tapi kita mendukung eh, teman-teman sebangsa dan setanah air kita, yaitu UMKM lokal tadi. Ataupun bisa juga dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di media sosial. Misalkan nih, kita lagi bersosial berinteraksi lewat kolom komentar. Nah, itu bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan hal sederhana kayak mengenalkan kuliner atau musik daerah kita ke teman-teman luar negeri juga bentuk cinta tanah air loh. Nah, jadi intinya kita bisa bangga jadi Indonesia tanpa harus ketinggalan zaman. Begitu Kak Putri. Wah, luar biasa sekali. Jadi intinya di sini kita tuh bagaimana kita harus berbangga terhadap tanah air kita, baik dari segi budaya, terus bahasa, dan sebagainya. Nah, Betul kita, sekali. kita lanjut ya. Kan bangga itu luas banget nih maknanya. Gimana nih menurut Kak Trianto secara personal? Apa sih hal pertama yang muncul di pikiran Kak Trianto pada saat mendengar frasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia? Baik, Kak Putri. Kalau dari saya sendiri ya, Kak, sebagai warga negara, rasa bangga itu muncul dari semangat gotong royong dan kemanusiaan kita. Saat bencana, saat ada momen penting, kita melihat bagaimana orang Indonesia itu cepat bersatu, saling bantu, bahu-membahu tanpa melihat latar belakang. Itu merupakan nilai luhur yang benar-benar membedakan kita. Begitu, Kak Putri. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau menurut Kak Nur Aini sendiri gimana makna berbangga dan berbangga berbangsa dan bernegara Indonesia? Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau jawaban saya hampir sama ya dengan Kak Trianto, saya sependapat. Jadi bangga berbangsa berarti memiliki rasa hormat, cinta, dan kebanggaan terhadap identitas, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa sendiri. Tentunya sikap ini mendorong setiap individu untuk menghargai dan melestarikan warisan bangsa, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Begitu Kak Putri. Wah, terima kasih Kak Nur Aini. Nah, sekarang mari kita dengarkan pendapat dari Kak Milatul Hakimah. Bagaimana pendapat Kakak terkait makna bangga berbangsa dan bernegara Indonesia? Silahkan. Oke. Ya, terima kasih Kak Putri. Menurut saya, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia itu memiliki arti itu memiliki rasa bangga, cinta, hormat terhadap identitas bangsa serta negara Indonesia. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang positif. Nah, bangga ini soal identitas nih. Bangga karena kita punya identitas yang di Indonesia ini ya termasuk kaya lah. Kita ini kaya akan suku, bahasa, budaya, semua itu melebur jadi satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekian, begitu Kak Putri. Oke, terima kasih Kak Mila. Nah, ngomong-ngomong soal bangga nih, pasti kita bertanya-tanya dong, gimana wujud nyata atau implementasi rasa bangga kita, bagaimana kita menunjukkan rasa bangga terhadap tanah air Indonesia ini. Kalau menurut Kak Trianto nih gimana? Gimana aksi nyata kita berbangga berbangsa Indonesia? Silakan Kak. Baik, Kak. Saya pribadi ya, Kak, lebih fokus terhadap mematuhi aturan dan menjaga fasilitas publik. Bangga itu bukan sekedar ucapan, tapi di disiplin diri kita. Contohnya, buang sampah pada tempatnya, ikut antrian, atau tidak merusak taman-taman kota. Tindakan-tindakan kecil inilah yang menurut saya menunjukkan kita menghargai negara dan masyarakat. Begitu, Kak Putri. Oke, terima kasih Kak Trianto. Nah, tadi kita udah bahas bagaimana
wujud aksi nyata kita berbangga berbangsa Indonesia. Nah, hal tersebut kan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam menunjukkan sikap bangga kita. Nah, gimana menurut Kak Mila gimana nih? Eh, apa aja menurut Kak Mila tantangan terbesar kita dalam menunjukkan sikap bangga kita terhadap bangsa Indonesia? Ya, terima kasih Kak Putri. Tantangan yang kita alami sudah pasti ya terkait globalisasi, nggih. Jadi dengan kemudahan akses informasi dan hiburan dari seluruh dunia, budaya asing itu sangat berpengaruh. Kadang itu membuat generasi muda gitu merasa lebih keren mengikuti tren luar dibanding menghargai budaya kita sendiri. Nah, selain itu misinformasi kayak berita hoax yang tersebar cepat itu di media sosial tuh menimbulkan kebingungan dan sikap-sikap skeptis terhadap narasi kebangsaan. Namun dengan adanya globalisasi ini juga tidak seluruhnya itu merupakan keburukan. Terdapat keuntungan juga, yaitu ya kemudahan teknologi untuk mengenalkan budaya, sejarah, serta kreativitas itu akan selalu muncul. Nah, kemudian gerakan pemuda yang aktif dan peduli terhadap sosial dan lingkungan itu semakin gencar karena adanya informasi ini. Begitu Kak Putri. Terima kasih Kak Mila atas pemaparan yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan pendapat dari Kak Nur Aini. Gimana menurut Kak Nur Aini tantangan terbesar kita dalam mempertahankan dan menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia ini? Kak masih di mute mic-nya. Oke, mohon maaf. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawab tantangan di saat ini ya, karena kita sekarang sudah era digitalisasi yang begitu kuatnya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bijak bersuara dan menjaga persatuan di ruang digital. Jadi jangan mudah terprovokasi, apalagi menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian yang bisa memecah belah. Lalu kita juga harus menjaga kerukunan di dunia nyata dan maya. Walaupun itu adalah tugas berat, tapi itulah esensi dari Pancasila. Bagaimana kita juga harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di setiap kehidupan. Tantangan selanjutnya adalah ketidakmerataan Kak Putri di sini dan rekan-rekan semuanya. Kadang kebanggaan ini terasa lebih kuat di kota besar. Kita perlu memastikan bahwa saudara-saudara kita di daerah terpencil juga merasakan kebanggaan yang sama, mendapatkan akses yang sama, dan diperhatikan Indonesia. Bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di IKN, tapi di seluruh kepulauan di Indonesia. Jadi harapan saya, semoga kita semua bisa menjadi warga negara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Terima kasih, Kak Putri. Wah, luar biasa sekali Kak Nur Aini. Tapi sayang banget nih kita udah berada di penghujung acara. Jadi pemaparan para pemateri kita kali ini tuh udah keren-keren banget. Nah, eh, menyimpulkan dari semua pemaparan tadi bahwa visualisasi bangsa itu bukan cuma soal tampilan luar, tapi juga tentang bagaimana kita mengekspresikan cinta dan kebanggaan kita terhadap bangsa Indonesia dalam tindakan nyata, baik bagaimana kita bermedia sosial, eh, menyuarakan budaya-budaya kita lewat media sosial atau dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Jadi dengan tidak melanggar peraturan, baik kita mengkampanyekan dengan media sosial. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Baiklah, untuk menutup podcast kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membaca Alhamdulillah. Semoga kita semua, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua menjadi menjadi pribadi yang cinta tanah air, jadi
pribadi yang bangga berbangsa Indonesia dan bernegara Indonesia. Sekian podcast Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.